Selamat berjumpa kembali dengan Pak Andri. Kali ini kalian sudah kelas 6, tentunya kalian sangat berbahagia. Semoga kalian tetap tersenyum. Pada hari ini Pak Andri akan menerangkan tentang program pengolah gambar yang sudah kalian kenal sejak kelas 2 bahkan kelas 5 kemarin. Namun kali ini Pak Andri akan menjelaskan, akan mengupas tentang program pengolah gambar yang baru, yaitu Adobe Photoshop. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak program Photoshop ya. Nanti saya jelaskan satu persatu apa itu Photoshop. Anak-anak, tentunya kalian sangat suka menggambar. Di kelas sebelumnya kalian telah mengenal dan belajar menggambar di komputer dengan berbagai software atau perangkat lunak, aplikasi pengolah gambar. Coba sebutkan macam-macam aplikasi pengolah gambar yang sudah kalian kenal. Ya, waktu di kelas 2 kalian sudah saya ajarkan tentang pengolah gambar, yaitu Paint atau Drawing for Children, Tools Paint. Dan kelas 5 kemarin sudah kalian pelajari tentang Corel Draw. Pada bab ini akan belajar ya kalian tentang Photoshop, belajar untuk memanipulasi foto bahkan gambar menggunakan Photoshop. Kelebihan yang kedua, Photoshop memiliki keistimewaan ya, kalian dapat mengubah warna, menghilangkan objek. Tentang Photoshop, belajar untuk memanipulasi foto bahkan gambar menggunakan Photoshop. Kelebihan yang kedua, Photoshop memiliki keistimewaan ya, kalian dapat mengubah warna, menghilangkan objek, mengganti bagian tertentu dari objek, dan masih banyak lagi. Ya, itulah keistimewaan atau keunggulan dari program Adobe Photoshop untuk menghasilkan karya yang istimewa. Berkreativitas memang sangat diperlukan. Ayo kita bersama-sama berkreativitas bersama dengan Adobe Photoshop. Nah, sebelum kalian menggunakan program ini, kalian tentunya harus berkenalan dulu. Apa itu Photoshop? Bagaimana cara memulainya? Dan juga tampilannya seperti apa? Dan di situ nanti akan dikenalkan toolbox-nya, fungsinya masing-masing toolbox berperan sebagai apa masing-masing, dan juga cara menampilkan menu-menu yang tersembunyi, dan bagaimana cara menyimpannya hasil dari kita menggunakan Photoshop. Iya, terima kasih. Program Photoshop yaitu program pengolah gambar yang sangat populer dan digemari banyak orang. Mengapa populer dan digemari? Karena satu, menu, fitur-fiturnya dan juga ikon-ikonnya sangat lengkap dan bagus. Seperti itu ya anak-anak, seperti itu ya anak-anak. Dan yang paling utama yaitu Adobe Photoshop adalah salah satu program aplikasi yang sangat mahir ya untuk mengedit dan juga mampu untuk memanipulasi gambar dan foto kalian nanti. Adobe Photoshop memiliki banyak versi ya, antara lain Photoshop versi 7, versi
juga CS3, dan masih ada yang lebih canggih. Namun dari menu dan fitur-fiturnya tidak jauh berbeda, hanya beberapa tampilan atau tema yang berubah. Ya, oke, sekarang kita coba untuk membuka program Photoshop bagi kalian yang sudah menginstal atau sudah ada di komputer atau laptop di rumah. Sekarang kalian klik ya, start or program, baru program grafis menuju Adobe Photoshop, atau klik saja, double klik pada ikon Photoshop berbentuk bulu kalau itu versinya lama CS2, dan PS seperti warna biru itu untuk versi yang CS3. Ya, baik, itulah tampilan wajah dari Adobe Photoshop. Seperti itu ya, tidak seperti program pengolah gambar Corel Draw ataupun yang lain. Begitu lengkap menu-menunya, fitur-fiturnya ya. Baik anak-anak, akan saya jelaskan satu persatu bagian dari tampilan itu Photoshop. Yang pertama yaitu title bar, seperti itu ya, warnanya biru di bagian paling atas, yaitu menampilkan nama file ya, nama file dan nama program yang sedang aktif. Nanti seperti biasa kalau sudah tersimpan, maka namamu akan menempel di sana. Yang kedua yaitu menu bar ya. Di situ ada file, edit, image, layer, select, filter, view, Windows, help ya, berisi pilihan menu untuk menjalankan suatu perintah tertentu. Dan yang ketiga yaitu toolbar ya. Toolbar ini nanti bisa bergonta-ganti ya, berganti-ganti, tergantung kalian akan memilih menu apa yang kalian pilih, yaitu berisi deretan ikon yang mewakili perintah tertentu ya. Terus yang keempat yaitu toolbox, berisi berbagai macam alat ya, atau ikon yang berguna untuk mengedit nanti ya, untuk memanipulasi gambar dan foto kalian. Perhatikan itu. Mungkin bagi kalian yang masih baru, ini ikon-ikonnya, gambarnya asing ya, tidak seperti di Corel Draw kemarin. Nah, di bagian kanan itu, mungkin bagi kalian yang masih baru, ini ikon-ikonnya, gambarnya asing ya, tidak seperti di Corel Draw kemarin. Nah, di bagian kanan itu ada keterangan yaitu navigator ya. Navigator ini berguna untuk mengatur tampilan layar nanti ya, bisa digeser tanda panahnya itu ke kiri dan ke kanan, kalau ke kiri untuk mengecilkan, kalau ke kanan untuk membesarkan tampilan. Terus ada juga history. History itu bagian biasanya untuk merekam semua aktivitas saat kalian mengedit foto, gambar tadi ya, seperti resend, atau bisa kalian gunakan sebagai perintah untuk membatalkan atau undo di sana ya. Terus turun lagi ke bawah yaitu ada Docker Style ya. Docker Style itu berisi kumpulan berbagai macam model warna. Di situ ada 3 bagian. Yang pertama itu color, switches, sama style ya. Biasanya kalian nanti sering menggunakan tipe warna yang style karena sudah termodifikasi warnanya. Dan ini yang terakhir yaitu layer anak ya. Layer itu kalian ibaratkan seperti lembar kerja ya, sebagai tempat area letak gambar, objek gambar atau foto ya. Jadi layer itu adalah selembar tempat kerja yang transparan berisi objek gambar yang saling berkaitan. Di situ ada kodenya mata sama gembok ya, seperti gembok. Mata itu artinya kondisinya
namanya invisibility ya, artinya layarnya aktif. Kalau ada gemboknya itu biasanya masih terkunci, jadi belum bisa digunakan. Seperti itu. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pelajaran TIK tentang Adobe Photoshop, mulai apa itu Photoshop, fitur-fiturnya sampai dengan bagian-bagiannya. Terima kasih sepanjang menerangkan hari ini. Semoga kalian bisa menerima dan semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat bagi kalian. Silakan mencoba.